Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Dengarkan dan simak baik-baik. Bu Guru akan membacakan sebuah teks berikut ini. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini ada sebuah gambar. Di situ Lani dan teman-temannya sedang membaca buku di perpustakaan. Lani ini senang sekali membaca buku di perpustakaan sekolahnya. Nah, ini tadi ya yang Bu Ima jelaskan. Lani bersama Siti, Beni, dan kawan-kawannya sedang asik sekali membaca buku di perpustakaan. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Ya, apa ya kira-kira dari gambar di atas yang anak-anak ingin ketahui itu apa? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Bisa jadi anak-anak membuat sebuah pertanyaan. Masih ingatkah kalian dengan kata tanya? Kata tanya ada apa saja anak-anak? Ada apa atau apakah? Siapa? Di mana, ya, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, itu adalah macam-macam kata tanya. Nah, mari kita membuat pertanyaan bersama-sama. Dari gambar di sini bisa kita buat pertanyaan seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah, dari kata bagaimana kita bisa membuat sebuah pertanyaan dari gambar di layar. Ya, mudah bukan anak-anak? Tadi apalagi banyak macamnya ya kata tanya. Siapa? Kata tanya siapa? Siapa yang suka membaca buku? Itu juga bisa dibuat sebuah pertanyaan dengan kata siapa.
Buku apa saja yang disukai Lani? Di mana mereka membaca buku? Ya, tentunya mereka membaca buku di perpustakaan. Nah, ada berapa orang yang ada di perpustakaan? Ya, ini adalah macam-macam kalimat tanya. Anak-anak bisa membuat lagi dari kata-kata tanya yang ada. Mudah bukan anak-anak membuat kalimat? Iya, Bu Guru, pintar. Nanti anak-anak bisa membuat sebuah kalimat sendiri di rumah. Coba perhatikan anak-anak. Di sini ada contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Apakah ya kira-kira contoh atau peraturan yang berlaku di perpustakaan? Nah, ini anak-anak harus patuhi. Namanya peraturan, jadi harus dipatuhi dan dilaksanakan. Anak-anak tidak boleh melanggarnya. Contoh yang pertama yaitu tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Anak-anak, jadi jika ingin membaca buku di perpustakaan, anak-anak tidak boleh membawa makanan maupun minuman. Apalagi anak-anak makan diam-diam di perpustakaan, tidak boleh ya anak-anak. Yang kedua, tidak boleh berbicara keras pada saat di perpustakaan. Nah, anak-anak tidak boleh ya berbicara keras ataupun bergurau di perpustakaan, karena akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Ya, yang lainnya ingin berkonsentrasi membaca bukunya, namun tidak bisa karena suara atau bicara keras kalian. Yang ketiga yaitu setelah membaca buku, anak-anak wajib mengembalikan di tempat semula. Ya, jika anak-anak membaca buku harus dikembalikan ya di tempatnya. Tidak boleh ditaruh di atas meja, tidak boleh anak-anak meninggalkannya di atas meja. Ya, harus dirapikan di tempat semula. Yang keempat, mengembalikan buku tepat pada waktunya. Jika anak-anak meminjam buku di perpustakaan, harus mengembalikan tepat pada waktunya, waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai menunda-nunda atau mengulur waktu dan nantinya akan terlupa anak-anak. Nah, merawat buku yang dipinjam. Tentunya anak-anak jika meminjam buku di perpustakaan wajib untuk merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa anak-anak? Nah, berhati-hati dalam pemakaiannya ya. Meskipun anak-anak bawa ke rumah, jangan sesekali makan atau minum sambil membaca buku tersebut. Nanti ditakutkan makanan atau minumannya bisa tumpah anak-anak. Coba perhatikan. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Bu Ima harapkan semuanya bisa menaati peraturan di sekolah ya sayang. Peraturan itu wajib kita patuhi dan laksanakan. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, menggunakan huruf kapital dan tentunya menggunakan
Bu Ima ulangi lagi, maaf tadi ya, menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital pada beberapa kata. Beberapa kata ini di sini ada di awal kalimat maupun di nama orang. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Titi dan Dayu pun mengingatkan mereka memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu kita harus dan wajib menghormati orang lain ya anak-anak. Apalagi di sini Lani sedang bercerita di depan kelas. Dapat tugas dari Bu Guru, Lani menceritakan di depan kelas. Anak-anak harus menghargai dan menghormati Lani untuk apa? Mendengarkan ceritanya Lani. Tidak boleh anak-anak mengobrol sendiri. Coba perhatikan anak-anak, setelah kita baca bersama, adakah nama orang dalam teks tadi? Pintar. Ada Bu Guru, siapa saja anak-anak? Nah, ya, di sini ada Lani, ya. Ada siapa lagi? Udin, Beni, ada lagi? Ya, Titi dan Dayu. Ada berapa orang anak-anak? Ada 4 anak. Ya, Lani ini berulang-ulang selama 4 kali, tapi tetap dihitung 1 karena sama Lani, Beni, Titi dan Dayu. Kita lanjutkan. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini ada contoh membaca, Susi, cerita, buku. Kita harus memperhatikan apa tadi? Huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Mari perhatikan anak-anak membaca, Susi, cerita, buku. Kita cari atau kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Menjadi apa anak-anak? Nah, Susi membaca buku cerita. Ya. Coba kita kerjakan soal di bawah ini bersama-sama ya anak-anak. Di situ ada soal yang pertama. Nah, sudah Bu Ima berikan jawabannya ya. Ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Jangan lupa
lupa kita gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Ibu menggunakan I besar pada kata ibu karena dia berada di awal kalimat, dan kata Lani di huruf L-nya menggunakan huruf besar karena nama orang. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Nah, bagaimana cara menyusun yang benar? Nah, seperti ini anak-anak. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Ya, itu bukan dating ya anak-anak. Mohon maaf, Bu Ima salah penulisan, datang ya. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga, Dayu suka menyontek tidak. Menjadi apa ya? Menjadi sebuah kalimat yang benar itu yang bagaimana? Nah, Dayu tidak suka menyontek ya. Di kata Dayu, kenapa menggunakan huruf kapital? Karena dia selain nama orang, Dayu ini juga berada di awal kalimat. Yang terakhir yaitu berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Nah, menjadi Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Nah, anak-anak jangan lupa di setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik ya anak-anak. Mudah bukan anak-anak? Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah bersama orang tua kalian. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.